kene dunia. Terus mudun. Angkat. وَالسَّقَانِ تَقُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulih Muhammadin al-Karim wa ala alihi wa sahbihi. Para jamaah rahmati Allah, alhamdulillah setelah Ramadan sampai akhir dari Syawal kita mulai materi ini sebenarnya berkaitan terus dengan materi alhamdulillah, ada kaitannya masih, dan kita akan urai terus sampai kepada yang paling kecil, sehingga kita bisa memahami sebetul-betulnya. Kemarin kita telah mengaji tentang Masjid Dirar secara fisik dibangun oleh orang-orang munafik, dan di akhir dari ayat yang menceritakan tentang peristiwa Dirar ada ayat la yazalu bunyanahum alladzi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum. Intinya bahwa keraguan kita kepada Allah di dalam hati itu tetap akan ada selama bangunan fisik yang kita bangun itu masih ada, kecuali hatinya hancur. Orang-orang yang membangun Masjid Dirar, selama Masjid Dirar itu fisiknya ada, maka itu akan terus-menerus menjadi penyebab hatinya itu ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun seandainya masjid itu sudah dirobohkan, kalau hatinya tidak menghancurkan niat i'tikadnya untuk membangun masjid itu, maka keberadaan puing-puing ini pun akan menjadi terus-menerus penyebab lahirnya keraguan kepada Allah. Kalau kita membangun rumah tangga kita, membangun organisasi, membangun daerah, apapun yang kita miliki, kalau pada dasarnya tidak didasarkan kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selama bangunan itu ada, akan terus-menerus menjadi penyebab tumbuh dan berkembangnya keraguan di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka membangun rumah tangga, membangun dan membentuk majelis-majelis ini, fondasi niatnya harus benar-benar karena Allah, jangan sampai karena yang lain. Kalau karena yang lain, maka selama yang kita bangun itu akan terus-menerus menjadi penyebab tumbuhnya benih keraguan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengajian esok yang kemarin. Sehingga kenapa hati kita ragu kepada Allah? Bisa jadi kita salah dalam melangkah membangun rumah tangga. Kenapa hati kita terus ragu kepada Allah? Bisa jadi kita salah di dalam bekerja. Niatnya salah, tujuannya salah. Maka akan menjadi bibit tumbuh dan berkembangnya keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahmati Allah, sebentar lagi kita akan memasuki hari di mana hari yang sangat penting, hari bersejarah, yaitu Arafah. Tadi saya dikirimin pertanyaan, hukumnya puasa di hari atau di bulan Dzulhijjah pas tanggal 9 Dzulhijjah. Bagi yang tidak berangkat haji, hukumnya sunnah untuk berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Pada hakikatnya 9 Dzulhijjah ini adalah hari Arafah, tapi karena tempatnya satu dan itu ada di Makkah, maka tidak mungkin seluruh manusia akan datang ke sana. Maka 9 Dzulhijjah ini tetap harus kita jadikan suatu waktu ibadah yang ke Mekah itu berada di Arafah untuk wukuf. Wukufnya orang yang tidak ke Arafah adalah puasa sunnah. Saya terima ya? Wukufnya orang yang haji itu di Arafah. Wukufnya orang yang tidak berhaji adalah puasa sunnah. Tanggal 9 yang wukuf hati kita. Kalau di sana wukuf secara fisik, ya, di padang Arafah kita wukuf di sini tepat pada 9. Ada yang mengatakan 10 hari sebelum 9 Dzulhijjah itu adalah sunnah untuk berpuasa. Tapi yang lebih tepat lagi apabila tanggal 9 Dzulhijjah. Bagaimana dengan orang yang telah berhaji atau sedang haji? Yang sedang haji tidak sunnah untuk berpuasa. Ini bahasa fikihnya bagus. Yang ada di Arafah tidak sunnah berpuasa, tetapi yang ada di Indonesia sunnah berpuasa. Berarti waktu itu tetap waktunya wukuf. Nah, terus selanjutnya adalah berkorban. Ini berkorban kalau bisa jangan hutang. Jangan pinjam uang ke bank terus beli kambing. Karena kurban ini sunnahnya adalah sunnah muakkadah. Jadi jangan sampai memaksakan diri sampai hutang-hutang. Apalagi ke KSP sampai menempatkan BPKB. Dalam pegawai negeri kan memang SK-nya nggak pernah pulang. Ini saya cukup ya Pak. Tadi ada pertanyaan nih, betul nggih? Nanti tanggal 9 Dzulhijjah kita puasa bareng-bareng. Para jamaah rahmati Allah, ayat tadi sepertinya juga tidak ada kaitannya dengan materi-materi sebelumnya. Tapi kita ingin membuktikan bahwa setiap ada dalil-dalil yang berbicara tentang hal-hal yang bersifat fisik, itu sesungguhnya di dalamnya mengandung isi yang bersifat abstrak, metafisik. Kalau ada hal-hal yang fisik, sesungguhnya ada yang menerangkan tentang sesuatu yang di dalam atau rahasia fisik. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul.
mimma yanqalib ala aqibaihi. Ini bicara tentang perpindahan kiblat. Kiblat kita ini dulu adalah di Masjidil Aqsa. Kemudian karena Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar dipindah ke Masjidil Haram, akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Persoalannya adalah bukan pada persoalan menghadap. Kiblat itu adalah tempat menghadap, keadaan menghadap, posisi menghadap, muqabalah, keadaan bagaimana kita ini menghadap. Menghadapnya kepada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa kan fisik, arahnya jelas, membatasi. Kalau kita dari Indonesia, arahnya ke barat, terbatas, berarti tidak ke utara, tidak ke selatan, tidak ke timur, tapi kemudian ke barat. Sudah dibatasi kita secara fisik. Tapi ayat ini kelanjutannya adalah illa lina'lama. Tidaklah aku, kata Allah itu, merubah kiblat, merubah arah menghadap, kecuali lina'lama, untuk kami, kata Allah, mengetahui mayyattabi'ur rasul, siapa sesungguhnya yang taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu isi dari menghadap itu adalah ketaatan. Allah ingin mengetahui siapa yang mau mengikuti Rasulullah ketika saat sholat, kemudian arah kiblatnya dirubah. Siapa yang tetap ngengkel ngadap ke Masjidil Aqsa, gitu. Dan siapa yang mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hitungannya bukan pada menghadapnya, tetapi hitungannya kepada ketaatan kepada Rasul. Ini kata kuncinya. Berarti kalau kita generalisir, seluruh peribadatan kita hakikatnya karena taat kepada Rasul. Kenapa kita mengikuti cara ibadah ini? Karena Rasul seperti ini. Tidak boleh ada yang lain. Jadi karena ketaatan. Walaupun menghadapnya itu ke Masjidil Aqsa, dan itu dibenarkan waktu itu, tapi kemudian karena dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala 180 derajat, bukan 45 derajat ini, 180 derajat arah kiblat itu, maka diikuti oleh orang-orang yang taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini substansinya. Jadi tidak usah engkel-engkelan perkara kiblat. Sampai sejadah dimiringkan itu. Okay. Akhirnya yang imam agak miring ke kanan, makmumnya karena yakin agak kiri, imamnya ke sana, makmumnya kiri. Ini. Fawallu wajhaka syadral masjidil syadra. Syadra itu maknanya arah. Arah ini kemana? Arah ke Masjidil Haram. Kok Masjidil Haram di sana? Gak apa-apa. Walaupun selisih gak apa-apa. Kan arahnya ke Masjidil Haram. Gak harus tepat persis gitu. Terus habis itu dipakai ilmu falak, senter sampai lurus gitu. Saking takutnya gak lurus, tidak sah sholatnya, sehingga setiap kali mau sholat bawa kompas. Kalau kita tahu isinya, was-was itu akan hilang. Gitu Bu ya. Target
niatnya menghadap kiblat itu lina'lama may yattabi'ir rasul mimman yanqalib ala aqibaihi. Siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi begitu. Kenapa menghadap kiblat? Karena taat kepada Rasul. Ini para jamaah berjamaah. Ada kulit, ada sama dengan kurban. Kita kan kurban kambing, kurban sapi. Rata-rata kan cari yang gemuk, yang sehat, karena memang yang baik seperti itu. Tapi ingat, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Ini fisik. Tidak akan pernah, bahasa Al-Qur'annya la, tidak akan, bukan tidak, tapi tidak akan pernah. Tidak akan pernah sampai daging korban yang gemuk, yang dibeli dengan uang banyak, dan termasuk darahnya yang mengucur itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bukan itu targetnya. Tetapi yang sampai adalah walakin yanaluhum taqwa minkum. Ini substansi. Bukan dagingnya yang dilihat oleh Allah, substansinya, isinya. Bukan darahnya yang banyak yang mengucur yang dilihat oleh Allah, walakin bagaimana mereka menyembelih, membeli, memproses sampai adanya korban. Apakah berdasar ketakwaan atau tidak? Kalau dasarnya ketakwaan, takwa itulah yang sampai kepada Allah. Ini antara fisik dengan isi. Maka besok banyak orang kecil. Kecil itu bahasa Indonesianya apa? Kecil itu apa? Kan ada anak-anak kecil dulu itu kecil boleh putih, sendal boleh ada, gitu kan? Lain dengan ketipu lain. Kecil itu lebih dahsyat daripada ketipu. Kecil ya. Besok banyak orang kecil, orang-orang yang memperbaiki prosedur ibadah, mekanisme fisik ibadah, tapi nggak dandani rohaninya. Memperbaiki gerakan-gerakan ibadahnya, sholatnya, tapi tidak memperbaiki hatinya. Memperbaiki wujud fisiknya, rupanya, wajahnya, hiasan bajunya, tapi tidak memperbaiki hiasan hatinya. Besok akan kecil, boleh pitik, sendal boleh kata. Itulah kira-kira. Korbannya banyak, tapi berdasarkan riya. Korban sapi, korban kambing, tapi karena ingin ditonton orang banyak, bukan karena ketakwaan. Korban hakikatnya secara historical itu karena ada persoalan antara Habil dan Qabil yang memperebutkan seorang perempuan karena paras cantiknya. Masih ingat namanya? Iklimah dan Labuda. Artinya yang diperebutkan adalah pandangan-pandangan indrawi yang secara fisik, urusan-urusan duniawi yang secara material. Maka korban itu hakikatnya secara historical adalah menghilangkan atau meminimalisir, kalau bisa menghapuskan keterikatan kita dengan dunia. Bukan tidak memiliki,
ketergantungan kita dengan harta, kepencutnya kita dengan hal-hal yang bersifat fisik, hanya kepencut kepada Allah. Jadi ketika kita menyembelih kurban, hakikatnya adalah berisi keyakinan bahwa Allah segalanya dan Allah yang patut kita cintai. Bagaimana Nabi Ibrahim dengan Kalau Qabil dan Habil urusan seorang perempuan, tapi kalau Nabi Ibrahim dan Ismail, ini urusannya lebih dahsyat lagi. Di saat Nabi Ibrahim sangat rindu, karena bukannya 1, 2, 3 tahun, bahkan 6 tahun berpisah dengan Ismail, kurang 2 hari dalam perjalanan untuk bertemu dengan anaknya. Di saat kerinduan Nabi Ibrahim itu memuncak dan pada klimaksnya, sangat tinggi kerinduannya, seolah-olah ingin memeluk Ismail yang lama ditinggalkan. Saya menggunakan istilah yang agak ekstrim. Allah cemburu. Allah cemburu. Khawatir kekasihnya ini kepincut kecintaannya melebihi kecintaan kepada Allah, lalu kemudian cintanya jatuh kepada anak, diuji oleh Allah. Kau pilih aku atau pilih aku? Di saat lebih cinta, dia khawatirkan ini mengganggu hubungan dengan Allah, dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, yang kau cintai, yang kau idam-idamkan selama puluhan tahun, bahkan sampai 60 tahun kau berdoa, di saat kau rindu, di saat kau ingin memeluk, ada perintah dari Allah untuk menyembelih. Bagaimana kau menghilangkan rasa rindu? Dengan cara menghilangkan nyawa anaknya. Ternyata Nabi Ibrahim memilih perintah untuk menghilangkan nyawa anaknya demi ketaatan kepada itu. Substansi isi dari korban itu adalah membangun penguatan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan daging dan bukan darah. Ini hakikatnya. Kalau dikaji dari sisi sosiologi, maka manfaatnya bagi fakir miskin, bagi tetangga, dagingnya bisa kita makan, kan begitu. Ini manfaat-manfaat secara sosiologis. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi di dalam beragama, ibu-ibu, dalam beragama, jangan terjebak pada simbol-simbol. Walaupun simbol itu penting, jangan terjebak kepada fisik. Walaupun fisik itu penting. Contoh lagi. Ya Bani Adam. Hei Bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warishan. Hei anak-anak Adam, aku turunkan dan aku buat untukmu baju. Disiapkan bahannya oleh Allah. Ada yang dari wool, ya kan? Baju sutra, kan bahannya bisa disiapkan oleh Allah. Kita ini kan hanya bisa memproses, memanfaatkan, tapi bahan kan dari Allah. Mengatakan dalam Al-Quran, aku siapkan untukmu baju. Mau dari apa saja, mau sutra, mau wool, mau apa saja silakan. Yuwari sawatikum warisa, untuk menutupi sesuatu yang buruk fisik kan, untuk menutupi badan kita yang buruk. Saut itu, sawatikum itu artinya sesuatu yang jelek. Aurat, aurat itu hakikatnya adalah sesuatu yang buruk. Kalau nggak percaya kita coba buka semua. Jelek semua toh.
Jelek, pasti jelek. Dan insya Allah lari semua. Karena jelek. Kita ini karena ditutupi oleh baju menjadi kita ini kan banyak salah. Cuma kita ditutupi oleh Allah. Coba dibuka kesalahannya. Insya Allah saya nggak berani ceramah itu. Iya kan? Kalau dibuka oleh Allah, maka ditutup itu. Nah, penutup fisik namanya libas adalah baju. Kelanjutan ayat ini walibas takwa. Dan Allah juga menyiapkan baju ketakwaan. Takwa itu baju. Bajunya apa? Bajunya iman. Isi. Al-imanu uriyat. Iman itu telah telanjang. Kalau hanya ada orang yakin kepada Allah tapi tidak bertakwa, itu sama dengan orang tidak pakai baju. Gitu ya. Orang kaya iman kepada Allah tapi tidak korban, itu telanjang. Punya uang nggak naik haji, itu telanjang. Punya mobil mewah nggak pernah sedekah, itu telanjang, itu artinya. Bisa terima Bu ya? Punya umur panjang tapi tidak manfaat, itu telanjang. Para jamaah rahmati Allah, itulah antara kulit dan isi. Kami berharap, saya sendiri dan ibu-ibu, sudah saatnya. Kita kan usia ini sudah cukup separuh lebih dari perjalanan juga. Kan tinggal seperempat lah. Gitu. Tinggal penyelesaian. Kalau saya, insya Allah separuhan. Kalau saya di depan saya ini kan sudah seperempat, apalagi sebelah kiri kan seperempat. Tinggal penyelesaian. Ya perkara jenengan duluan saya belakangan nggak apa-apa. Atau saya belakangan jenengan duluan. Kita harus sadar hari ini bahwa ngaji kita ini sudah lebih separuh perjalanan. Maka sudah saatnya kita masuk kepada isi dari ada. Jangan berkutat hanya pada kulit, agar kita merah sampai saged ngrasakno enake jeruk lek mboten dibuka kulite, sampai nopo saged ngrasakno enake kacang lek gak dibuka, nopo saged sampeyan ngrasakno enake santen, nopo dikrokoti sepete. Setelah dibuka sepetnya, dibuka batoknya, tempurungnya, diambil kelapanya, diperas santannya, ya kan? Setelah kita ini beribadah lama, ayo diperas, peras terus. Apa yang kita rasakan itu adalah santan dari ibadah. Ya isi itu, isi. Para jamaah rahmati Allah, ini selingan sekarang kamu sholawat. Yang bisa, yang katanya siap bahasa Inggris mana? Nah sini, tak selingi. Yang bahasa Inggris, selingan biar gak tegang ya. Yang ngomong Rinio itu, please come. Oh come here. Nanti tak ngomong terus ngomong bahasa Inggris terus tak bisa. Naik. Nah, naik. Ya, stand up. Ya. Ya, mic-nya diambil itu. Itu yang kuning. Lihat dong.
Jatuh deh. Ya. Ya, silakan. Break dulu ya. Ya, ini adalah bagian dari pendidikan lembaga kita, Pak Haji Kadarsi. Kalau kemarin bahasa Arab, sekarang bahasa Inggris. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, and dear brothers and sisters, in this special occasion, we would like to deliver our speech under the title, Why Do Many Students Dislike English? This is the problem that we are facing now, and this is the problem that we must overcome as soon as possible. It goes without saying that English is very important. It is a must for us as to master English well because English is very important on the 21st century, and English has become one of the requirements to get a job. You cannot do anything if you want to get a job. For example, because English will be tested and you cannot avoid it. If you are able to speak English well and has an ability to master English well, you don't have to look for a job, but the job will be offered to you. I will give you an example. My friend's brother. Now he is in America. He is just graduated from senior high school, and he has been working there for 6 years. He told me that his whole salary was US dollar 2,500 a month. Imagine in Indonesia money. It is about 30 million rupiah. Suppose if you work here, I'm in Indonesia, for getting that money, it will take 1 year or more. I cannot imagine. Ladies and gentlemen, and dear brothers and sisters, before we talk about the importance of English on the 21st century, especially on the globalization era, free market trend and how to improve the English here, I think it would be better if you talk the basic problem which the students have. Yeah, why do they dislike English? There are some factors that may cause that problem. First, the badness of curriculum. We must dare to say until now our English curriculum at school is not good. The curriculum often changes every year. It makes the student confused. It causes the students dislike English. Second, the lack of facility. It is impossible for us to get a good result without having a good facility. We have to learn about listening, speaking, reading, and writing. For listening, for example, we need English laboratory, but only if we schools have it. We learn about reading and speaking, but we don't have a good reference book. The need and the facility are not balanced. Because of that, the students dislike English. Third, the unqualified teacher. I will not say that all English teachers are not qualified, but I still find some teachers that cannot teach well. Even cannot speak well, they never speak English with their students. They cannot explain English well. Therefore, the students dislike English. Ladies and gentlemen, and dear brother and sister, to face and to improve the problem is not so easy as we think. Then I will try to suggest some ideas to solve it. First, learning English in the classroom is not enough. So you must try to get an extra class out of school, such as taking a course, making English competition group, join to the English competition. So you have a chance to improve and to demonstrate your ability spoken English. Second, practice your English vocabulary. Throw away the sense of shy and increase your vocabulary at least 5 words a day. By doing what I mentioned above, step by step, you can improve your English by yourself. And of course, you will have good experience. Well, ladies and gentlemen, and dear brothers and sisters, that's all about our
hope it can give us new inspiration to learn English, a better of English. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kok banyak yang tidak bisa bahasa Inggris? Maka kita biar bisa menjawab kenapa orang Inggris kok banyak nggak bisa bahasa Madura. Ya karena memang bukan bahasanya. Di Inggris itu orang gila ngomel bahasa Inggris. Bapak Ibu yang saya hormati, itu bagian dari pendidikan dari yang dimiliki oleh Alkitab. Saya lanjutkan ya, masih ada waktu. Tadi contohnya adalah kiblat, contohnya adalah kurban. Jadi persoalan intinya kalau kiblat bukan karena menghadap ke baratnya, tapi menghadap kepada Allah. Intinya bukan karena pada sembelihannya, tapi karena kepada ketaatan kepada Allah. Lempar jumroh itu menggunakan batu. Batu itu materi, fisik, dilempar kepada iblis, setan penggoda. Kok bisa iblisnya lari? Kok bisa iblisnya terbakar? Padahal dia bukan makhluk jasmani, dilempar dengan benda materi, material, benda kasar. Bukan batunya yang mengena kepada setan, tapi alat pendorongnya itu yang mengena kepada setan. Apa alat pendorongnya? Alat pendorongnya adalah tangan Nabi Ibrahim yang dilempar dengan keikhlasan. Itu yang mengena kepada setan. Maka setan bersumpah kepada Allah, Rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahu fil ardh. Ya Allah, aku bersumpah karena Engkau telah mengutuk aku akan menggoda seluruh manusia di muka bumi. Yang tidak bisa aku goda cuma satu, yaitu adalah kelompok orang yang ikhlas. Jangan dilihat batunya, tapi energi yang dikeluarkan dari hati, kemudian gerakannya ini merubah energi kimia menjadi energi mekanik. Katanya Pak Heru begitu. Dari hati dirubah menjadi energi gerak, dilempar mengena kepada keikhlasannya yang mengena, bukan batunya yang mengena. Bisa terima ini? Ya. Nah di sini kita ini berarti yang harus ditandai itu nilai-nilai keikhlasan, bukan jumlah, tapi Ada contoh lagi berkaitan dengan materi dan isi. Api itu panas tidak? Pasti panas tidak? Pasti. Tapi apakah ada api yang dingin? Ada nggak api tapi dingin? Nggak ada. Tapi diadakan oleh Allah apinya Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh raja. Ya Allah subhanahu wa ta'ala wa ansuru alihatakum. Raja Namrud memerintah kepada anak buahnya, bakarlah Nabi Ibrahim itu. Perintahnya ini, bakarlah Nabi Ibrahim itu. Wa ansuru alihatakum. Membakar Nabi Ibrahim sama dengan menolong Tuhan kita. Katanya Raja Namrud. Luar biasa ya. Kalau kau membakar Nabi Ibrahim,
maka membakar itu sama dengan menolong Tuhan-Tuhannya Namrud. Ini ekstrim dong. Fitnah orang beriman itu sama dengan begitu. Hujatlah orang yang suka sholat itu sama dengan begitu. Untuk menolong Tuhan sesembahan mereka. Apa Tuhannya orang yang suka memfitnah itu? Tuhannya adalah harta, kekayaan, popularitas, jabatan. Itu Tuhan-Tuhan mereka. Karena niat dari Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim itu untuk membantu dan menolong Tuhan-Tuhan mereka, maka kemudian Allah memerintahkan api yang panas diperintah. Kulna ya naru kuni bardan wassalam. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar api itu bardan wassalam. Bertolak belakang enggak ini? Sifat dan karakter api pasti panas, tapi oleh Allah didinginkan. Mukmin itu pasti dibela oleh Allah. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Tapi kenapa orang muslim miskin? Muslim pasti dibela oleh Allah. Tapi kenapa Palestina itu dibunuh oleh Israel? Ada apa di dalamnya? Apa identik kematian itu dengan kesengsaraan? Apa identik api itu dengan panas? Ternyata tidak di hadapan Allah. Apa identik kemelaratan itu siksaan? Tidak di hadapan Allah. Jangan terjebak pada simbol. Api itu pasti panas, tapi oleh Allah didinginkan. Palestina itu seolah-olah kesengsaraan, tapi bisa jadi itu pensurgaan. Bahasanya apa leka pensurgaan? Keadaan itu justru mensurgakan. Timur Tengah itu tanpa tumbuh-tumbuhan dan bebatuan yang paling banyak. Indonesia ini kaya raya, tapi apakah itu kenikmatan? Belum tentu. Bisa jadi kita bisa ditagih oleh Allah. Kau saya kasih tempat yang subur, tapi kau malas sholat subuhnya. Aku beri waktu yang sangat sejuk dan dingin. Ada azan kau tidak segera bangun. Bisa jadi itu penyebab menjadi siksaan kita nanti di akhir. Bisa terima para jemaah? Jangan mengidentikan sesuatu yang kelihatan dengan indera, dirasakan oleh indera itu pasti linier, belum tentu di hadapan Allah. Cara Allah menolongnya bukan sekarang, tapi cara Allah menolongnya selama di ujung perjalanan kita adalah kematian. Kematian yang paling baik adalah husnul. Kita nggak tahu siapa yang husnul khotimah nanti. Yang pasti saya punya teman namanya husnul khotimah. Tapi matinya nggak tahu apakah husnul khotimah. Api sifatnya belum tentu panas. Anak itu keluarga kita, daging kita, pasti. Karena itu lahir dari istri kita dan hasil pernikahan dengan kita. Tapi apakah anak itu merupakan keluarga kita? Pasti keluarga kita, karena secara genetik memang keturunan kita. Tapi di hadapan Allah belum tentu, tidak identik. Contoh Nabi Nuh. Wa nada Nuhun rabbahu. Rabbi innabni min ahli. Ya Allah, kalian ini adalah anakku. Anakku ini. Kenapa engkau siksa dan kau tenggelamkan ikut
dalam arus banjir, ya Allah. Allah menjawab, innahu laisa min ahlik. Di hadapanku anakmu bukan keluargamu. Coba, padahal anak itu pasti keluar. Tapi di hadapan Allah, innahu laisa min ahlik. Dia bukan keluargamu. Kenapa ya Allah? Innahu amalun ghairu shalih. Sebab dia tidak melakukan amal saleh. Berpisah kita, tidak dianggap keluarga kalau kita tidak beramal soleh. Hukum-hukum dunia belum tentu sama dengan yang dimaksud dengan hukumnya Allah. Nah, begitu para jamaah rahmati Allah. Hati-hati. Kecantikan belum tentu wujud kecantikan hati. Karena Siti Hajar itu konon ceritanya orangnya hitam. Saya hanya hitam aja, kenapa terjadi? Makanya Siti Saro sangat cantik, nggak cemburu sama Siti, diizinkan. Silakan kalau mau menikah dengan Siti Hajar. Ikhlas. Apakah ibu ikhlas? Bapak nikah lagi yang istrinya tidak lebih cantik daripada ibu? Ikhlas. Itu Siti Saro itu orang hebat. Mengikhlaskan suaminya menikah, hebat. Saya lanjutkan, Siti Saro saya lanjutkan ya. Ya. Siti Saro yang ikhlas itu pernah mengatakan begini, Mbak, saya mandul, Mbak. Ini antara isi dan masih ada korelasinya. Saya mandul, Mbak. Tidak bisa punya anak, Mbak. Maka aku ikhlas kau menikah lagi. Itu hebatnya Siti Saro. Kalau ingin hebat, contoh Siti Saro. Kemudian di saat Siti Hajar nikah dengan Nabi Ibrahim dan punya momongan itu digendong, dan Siti Saro melihat Siti Hajar menggendong momongan itu, muncullah Siti Saro cemburu dengan mengatakan, Mbak, kalau bisa jenengan jangan di sini. Ajak Siti Hajar itu keluar dari rumah. Maka pindahlah kemudian ke yang mengizini cemburu, apalagi nggak diizini. Patri ya, teman hati-hati. Taksi suaranya. Yang ngizini lo cemburu, apalagi nggak diizini. Kemudian diuji Siti Hajar ini ketika ditempatkan di suatu tempat, di mana tempat itu ada di Mekah, ya, tempatnya ada di Mekah, tempatnya gersang, di suatu tempat namanya Mekah, kotanya namanya Mekah, gedungnya namanya Ka'bah. Mulai ada ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu penyembelihan tadi. Singkat cerita, karena penyembelihan itu tadi, ketika lolos Nabi Ibrahim dari ujian itu ujian, ada pernyataan menarik di dalam Al-Quran. Inna hadza lahuwal bala'um mubin. Sesungguhnya proses Nabi Ibrahim sampai punya Ismail lalu kemudian disembelih itu adalah ujian nyata dari Allah Subhanahu. Lulus ujian itu kemudian Siti Saro yang ikhlas tadi itu, Nabi Ibrahim yang ikhlas tadi itu, Siti Saro yang mandul yang pasti tidak punya anak menurut hukum umum, hukum manusia. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas shalihin. Kemudian Allah justru membuat Siti Saro itu hamil dan melahirkan seorang nabi yang namanya Ishaq. Kemandulan tidak identik dengan tidak bisa punya anak.
ditembus dengan keikhlasan yang mandul menjadi tidak mandul. Itu hebatnya keikhlasan. Ikhlas? Itu ikhlas? Hebat loh ikhlas itu. Sudah bisa? Mau ikhlas? Ini yang keras kayaknya Putri yang mau. Ini para jamaah rahmati Allah. Jadi mandul itu menurut hukum bumi pasti tidak pidana. Tapi menurut hukum Allah tidak ada yang susah. Cukup mengikhlaskan suaminya nikah lagi. Ada terusannya ini. Ikhlas. Jangan nikahnya yang dipersoalkan ya. Ikhlasnya ya. Ini hanya kemasan biar ibu gak ngantuk aja. Tapi kalau diiyakan ya alhamdulillah. Istri saya mulai tersenyum. Yang protes kan anaknya. Kalau nyonya saya sudah ikhlas, anaknya ya gak ikhlas. Sehingga gak jadi sudah. Gak tahu kalau Bu Siswa lagi gitu ya. Apa mulai gitu? Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, maka kita jangan salah melihat warna-warni kehidupan. Yang harus kita lihat isi bahwa ikhlas, takwa, taat kepada Allah itu bisa menembus ruang dan batas waktu. Saya terima. Maka kita harus latihan ikhlas. Saya kira itu mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan hati kita terukir dengan keikhlasan dan terhindar dari kekufuran serta terhindar dari sifat-sifat khianat. Ini para jamaah rahmati Allah. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya dan semoga nanti minggu yang akan datang kita akan bahas tentang haji kurban Arafah yang berkaitan dengan bulan Zulhijjah dan peristiwa-peristiwanya menurut Al-Quran. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita tidak hanya menghias fisik, tapi menghias ruha. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.